Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu buat teman-teman para pembelajar ilmu kegrafikan. Pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk membahas tentang page anatomy atau anatomi dari halaman. Jadi yang perlu nanti kita akan bahas diantaranya ada halaman dan kaitannya terhadap lembar, tentunya terhadap proses persiapan produksi cetak ya, tentunya terhadap imposisi. Oke, sebelumnya kita kenalkan dulu apa itu imposisi. Imposisi itu adalah kombinasi dari dua item. Item pertama yaitu adalah job atau dokumen. Job atau dokumen ini adalah sebuah pekerjaan ya pada proses prepress yang nantinya atau reproduksi yang kita akan lakukan di proses grafika, di mana job atau dokumen itu mengandung kontennya halaman, ya ada halaman di dalamnya. Sedangkan kalau lembar itu ya tentunya kertasnya itu sendiri. Jadi halaman itu pada satu lembar kertas bisa terdiri dari dua halaman, sedangkan untuk lembar hitungannya adalah lembaran dari kertas tersebut. Kemudian template atau metode susunan dari lembaran tersebut. Jadi ya template ini lebih ke arah susunan dari lembar. Jadi job itu lebih ke arah halamannya, sedangkan template itu susunan dari lembar. Template ini bisa individual, ya ada dua metode yang nantinya independen atau nanti yang nantinya juga mengandung ukuran dan orientasi. Kaitannya sama proses finishingnya ya. Untuk pekerjaan sheetwise atau pekerjaan lembaran, ada juga pekerjaan bisa dikatakan binding binding job ya, pekerjaan sheet work atau flat work atau pekerjaan flat. Ya, ada juga pekerjaan binding. Binding itu tentunya nanti endingnya adalah dijilid. Itu ada pekerjaan terjilid atau ada juga pekerjaan yang lembaran. Itu kaitannya dengan imposisi. Kemudian anatominya seperti apa aja? Oke, ada beberapa anatomi yang nanti teman-teman akan pelajari di sini. Tentunya kaitannya terhadap pengaturan desain juga, kemudian persiapan untuk produksi dari pressnya nanti. Jadi pekerjaan prepress adalah mengetahui dulu bagian-bagiannya. Oke, bagian-bagian yang paling penting di sini ada istilahnya media box. Nah, ini dia. Media box ini adalah yang warna biru ini ya. Teman-teman lihat yang warna biru. Garis warna biru bagian terluar itu adalah kita sebut sebagai istilahnya media box atau halaman uh, utama ya, kertasnya, area area kertas, lebih ke area kertas. Kemudian komponen berikutnya ada juga istilahnya crop mark. Nah, ini yang warna lingkaran hijau. Teman-teman lihat yang warna lingkaran hijau ini adalah crop mark atau batas potong. Oke, batas potong nanti yang nantinya akan menjadi trim size atau area terpotong. Jadi kalau teman-teman membuat sebuah desain atau mungkin mempersiapkan prepressnya desain kertas ukuran A4, tentunya media boxnya harus lebih besar daripada A4. Nggak bisa kita gunakan A4 sebagai media boxnya, nanti crop marknya juga A4. Pasti harus ada lebihannya. Oke, nah di lebihannya itu yang nanti teman-teman akan bubuhkan crop mark. Kemudian teman-teman bisa bubuhkan lagi registration mark. Nih registration mark saya bulutin warna merah atau tanda register untuk ketepatan warna cetakan. Kemudian teman-teman juga bisa nambahkan color bar. Nah, ini color bar. Ya, color bar. Teman-teman juga bisa tambahkan grayscale step. Dah banyak lagi. Mungkin teman-teman bisa menambahkan di sini ada information job, kemudian keterangan warna di sini. Terserah. Jadi teman-teman bisa tambah-tambahkan informasinya. Ini ada halamannya ya. Boleh teman-teman tambahkan. Atau ada informasi finishingnya nanti apa, bisa ditambahkan di sini juga. Di area yang nanti di luar crop mark. Nah, di luar crop mark ini boleh ditambahkan informasi lain di luar job yang akan nanti teman-teman kerjakan. Setelah itu ada trim box. Nah, yang warna merah ini adalah area terpotong. Oke, garis warna merah. Nah, ini garis warna merah nih yang saya kasih tanda ini trim box-nya. Trim box. Ini crop mark. Kemudian ini media box yang warna biru. Oke, kemudian yang terakhir, nah ini adalah bleed. Nah, ini akan kita pelajari di sini. Area yang di luar itu semua, area di luar trim box itu adalah bleed atau lebihan yang nantinya akan terbuang ya, tidak tergunakan. Nah, di sini bleednya juga mengandung beberapa unsur. Di sini ada warna
dari ilustrasinya sendiri, teman-teman lihat bentuk kurva yang warna biru yang saya arahin dengan pointer warna ungu ini area yang nanti dibuang. Jadi dikasih lebihan dari desain, tujuannya adalah supaya nanti ketika dipotong tidak menyisakan garis putih di tepian desainnya. Oke. Kemudian setelah kita pahami dari sebuah desain, teman-teman juga memahami ketika setelah diimposisi, crop mark itu akan digabungkan ya. Jadi setelah diimposisi atau disusun halamannya, crop mark tersebut akan digabungkan dalam eh, kesatuan halaman yang disusun. Ya, kesatuan halaman yang disusun itu namanya imposisi atau nanti ini disebut menjadi sebuah kateren. Ya, nanti dilipat menjadi sebuah kateren. Oke, kateren ini terdiri dari beberapa halaman. Ya, halaman mewakili lembar dan ini disusun sesuai sama susunan halamannya. Di dalamnya selain ada tadi yang teman-teman sudah buat ada crop mark, ya kan? Crop mark batas potongnya ya. Yang ini adalah page trim size atau area yang nantinya terpotong. Area ini adalah area yang nantinya terpotong. Kemudian karena ini akan dilipat maka ada folding mark. Folding mark ini adalah tanda lipat, indicated for folding the folding line on the sheet. Oke, setelah itu ada lagi gutter. Gutter ini adalah jarak antara lipatan. Jadi satu katern ini ke lipatan berikutnya itu ada gutter. Ini gutter. Biasanya itu gutter tuh dari ujung crop mark. Jadi dari ujung crop mark ke ujung crop mark. Ini gutter. Iya, gutter. Gutter itu kalau diterjemahkan di sini adalah space ya between page. Oke, jarak antara halaman. Gitu. Kemudian selanjutnya ini disesuaikan ya sama fungsi or pair of page SS atau PB, saddle stitch atau perfect binding. Jadi disesuaikan sama fungsinya. Kalau misalkan ada jarak seperti ini biasanya dia untuk perfect binding. Sorry, ya gutternya ada jaraknya untuk perfect binding. Oke, bisa juga untuk saddle stitch disesuaikan. Nah, oke, kemudian yang berikutnya adalah nih gutter juga ada yang secara horizontal ataupun vertikal ya. Berikutnya ada lagi yang namanya spine. Nah, ini spine. Spine itu adalah punggung buku. Jadi kalau ini halaman 1, ya kan? Ini kan ada 1 2 3 4 5 16 ya, 16 halaman. Nah, kalau ini misalkan bukunya perfect binding lah ya. Berarti ini halaman 16. Sorry, halaman 15. Maaf, 16, bener 16. 16, halaman 16. Oke, 1 ketemu halaman 16 karena ini perfect binding ya. Kemudian ini halaman berikutnya yang lain. Nah, jadi ini akan ada spine di sini, punggung buku. Oke, punggung buku karena ini nanti akan di perfect binding, maka ini disesuaikan ya. Kalau saddle stitch nggak bisa jaraknya sejauh ini. Biasanya dia lebih lebih dekat lagi spine-nya. Gitu, karena dijahit kawat. Oke. Nah, jadi di sini ada keterangannya. Spine itu adalah, nah ini keterangannya space between jarak antara adjusted page ya antara halaman in PB method only. Nah, jadi dikatakan hanya untuk perfect binding aja. Jadi saddle stitch biasanya tidak menggunakan punggung buku, oke? Karena punggungnya siku ya, tajam. Oke. Oke, itu tadi anatominya. Nah, kemudian untuk pekerjaan binding atau pekerjaan dijilid. Tapi untuk pekerjaan sheetwise atau pekerjaan flat work, pekerjaan lembaran, itu juga dibutuhkan. Tidak ada folding kalau di pekerjaan flat work karena tidak dilipat, tidak ada spine, tidak ada punggung buku, kemudian juga ya oke lah ada gutternya, ya gutter tetap ada. Ya, gutter ini akan bisa diaplikasikan pada step and repeat imposition template. Nah, seperti contohnya ini. Ya, teman bisa lihat ini ada gutternya. Ya, gutter mana gutter tadi kan sudah dijelaskan ya. Jarak antara crop mark ke crop mark berikutnya itu adalah gutter. Oke, ini dia gutternya. Yang warna merah ini adalah gutter. Nah, ini sebenarnya akan terbuang, teman-teman. Oke, akan terbuang. Cuman teman-teman perhatikan, untuk menyelamatkan tepiannya, maka dibutuhkan bleed. Nah, ini bleednya nih. Dari garis ini kalau seandainya dipotong lurus, red. Ya, mohon maaf ini nggak lurus karena saya pakai tangan.
Nah ya, ini anggaplah lurus gini ya. Ini terbuang, itu adalah bleed-nya. Begitu juga sama ini bleed-nya. Nah, ini adalah area mubazir. Jadi gutter itu sebenarnya jarang dipakai karena lebih areanya nggak terlalu terpakai. Kecuali kalau ada finishing tambahan berikutnya atau ada pekerjaan binding ya, pekerjaan binding work di jilid. Biasanya dibutuhkan gutter gitu. Tapi kalau untuk pekerjaan-pekerjaan sheetwise atau pekerjaan flat work ya, lembaran, itu tidak jarang digunakan gutter di situ. Oke, kemudian ya anatomi berikutnya contohnya untuk flat work pekerjaan lembaran. Di sini saya contohkan sebuah kartu nama. Kartu nama ukuran internasional itu 90 kali 50. Ya, ini trim boxnya. 90 kali 50 atau 90 kali 55 mm. Ini milimeter ya, teman-teman. Oke. Kemudian ukuran 90 kali 55 ini media boxnya menyesuaikan sama kertasnya. Ini media box. Nah, di sini ada crop mark-nya. Nah, crop mark, ini crop mark pastinya tadi sudah dijelaskan. Ini adalah crop mark. Kemudian si daging lebihnya ini adalah bleed. Nah, ini ya, ini adalah bleed. Ini bleed terbuang nanti dia juga terbuang dengan harapan nanti ketika dipotong dia akan rapih tidak muncul warna putih gitu. Nah, informasi dokumen ini kalau kita pakai trim box doang ya, dokumen yang tidak ada bleednya itu ukurannya pas seperti ini trim box. Media boxnya sekian. Nah, kalau kita tambahkan bleed, yang katakanlah 3 mm, maka ukuran 90 ini nah ditambahkan misalkan ini ya 95 kali 55 bisa juga seperti ini. Ukurannya jadi berubah. Jadi kalau 90 ditambahkan ini tambahin 95 kali tambahin 3 mili jadi 3 mili ditambahkan 6 ya kan, jadi 101. Begitu juga kalau seandainya desainnya 55 gitu kan, tambahkan 6 jadi 61 gitu. Jadi ditambahkan 3 mili itu artinya sebelah kanan 3 mili, sebelah kiri 3 mili, atas 3 mili, bawah 3 mili. Jadi ditambahkan 6. 3 kanan kiri kan jadinya 6. Atas bawah jadinya 6. Oke. Kemudian contoh imposisi. Nah, ini ketika nanti sudah dalam metode dokumen ya. Tadi kan kita kerjakan kartu nama. Oke. Dalam pekerjaan buku misalkan pada cover atau isi dari buku. Nah, dokumen yang menggunakan bleed biasanya dikasih lebihan tadi. Katakanlah tadi 3 mili ya. Contohnya aku ini ukuran A4. A4 berapa ukurannya? 21 kali 297. Ini dia. Tambahkan 3 atas bawah berarti tambahkan 6. Maka ukurannya jadi 303. Tambahkan lagi 6 misalnya 21-nya jadi 216. Jadi di 16 dari sini lebarnya dengan bleed 3 mili. Kemudian yang ini ke atasnya adalah 297 tambahin 3 mili jadi 303 tambahin 3 mili 3 mili atas bawah untuk bleed. Nah, tidak hanya menambahkan ukuran, namun untuk bleed itu teman-teman bisa tambahkan desainnya. Desainnya dilebihan keluar. Nah, ini tujuannya adalah tadi ya ketika nanti dipotong dia tidak ada kalau seandainya tidak pakai bleed sama sekali, contohnya sebelah kanan ini. Sebelah kanan ini tidak menggunakan bleed. Ini pas-pasan bikin desain seperti ini. Ketika dicetak, dipotong ini pasti ada kemungkinan ada putihnya. Harusnya kan kalau ketika dilebihkan seperti ini akan lebih aman ketika dipotong desainnya dia tidak akan muncul warna putih. Ketika tidak seperti itu ya tentunya nanti ketika dipotong ya ada warna putihnya. Kalau pas, kalau nggak pas ya, kalau pas ya mungkin nggak apa-apa. Cuman kemungkinan itu kan bisa aja ada missingnya. Apalagi kan tarikan kertas bisa beda-beda atau apa namanya mesin potongnya nggak presisi atau teman-teman operator potong itu meratakan kertasnya tidak sama semua. Bisa jadi seperti itu. Jadi untuk mengantisipasi missing tersebut harus ditambahkan bleed. Oke, ini harus tambahkan bleed. Bleed ini harus ditambahkan dalam setiap desain apapun. Jadi biar kita mengantisipasi hal tersebut. Oke. Nah, buat teman-teman yang membuat sebuah desain yang tidak ada gambar tepi, ya teman-teman lihat sebuah desain ini. Ini kanan kirinya kelilingnya benar-benar putih polos ya. Oke, teman-teman bisa lihat ini benar-benar putih polos desainnya. Nggak ada bagian-bagian yang di tepinya. Nah, kartu namanya katakanlah trim boxnya ukuran potongnya 90 kali 50, ya kan? Nah, teman-teman bisa membuat desainnya juga 90 kali 50. Nanti ketika disusun
halamannya, crop mark-nya ditempatkan sesuai sama tepiannya nggak apa-apa. Tuh. Karena tidak ada bleed-nya. Ya jadi kalau geser-geser sedikit ya masih toleransi. Toh kan ada margin. Oke, nih. Ngomong-ngomong soal margin, teman-teman mungkin sering dengar istilah margin ya. Margin itu di mana sih Pak kalau kondisi seperti ini? Nah, pada pre-press, pekerjaan pre-press tidak ada margin. Cuman margin itu sebenarnya lebih ke arah pekerjaan desain. Jadi dari tepi kertas sampai ke teks pertama. Nah, ini baru namanya margin. Margin ini juga sebenarnya untuk menjaga supaya seandainya potongannya terlalu mepet itu tidak mengganggu teks yang di dalamnya. Jadi pentingnya margin. Ini ada marginnya, tuh teman-teman bisa perhatikan ini juga ada marginnya. Ini juga ada margin di bawahnya. Jadi sebenarnya ada marginnya. Cuman kita nggak motong pas margin ya. Tentunya pasti akan lebih tidak rapi gitu. Jadi perlu adanya tadi apa bleed ya, seandainya desainnya mepet ke samping. Tapi kalau misalkan desainnya putih polos seperti ini ya nggak masalah, nggak usah pakai bleed pun nggak apa-apa. Oke, jadi itu fungsi kapan teman-teman menggunakan bleed, kapan juga tidak menggunakan bleed. Karena kenapa? Bleed itu cost juga. Pasti akan ada biaya di bleed. Cost-nya apa? Cost-nya tentunya kertasnya akan lebih banyak yang dibutuhkan. Ya, itu. Penggunaan bleed sebenarnya melibatkan kepada pembiayaan lebih. Oke, ketika imposisi nanti ke dalam software RIP, raster image processing software. Nah, di sini biasanya dari RIP server, ini saya contohkan previewnya Creo ya di sini, Creo Print Server. Itu dia akan ada fasilitas atau fitur-fitur untuk menambahkan crop mark, menambahkan bleed ya. Kemudian setelah itu teman-teman baru bisa imposisikan di RIP software. Jadi beberapa RIP software ada yang memfasilitasi untuk itu, khususnya untuk juga di digital printing. Beberapa RIP software juga ada yang memfasilitasi seperti Creo atau Kodak Preps, kemudian ada Prinek, ya Prinergy. Kemudian juga di Creo ini juga sudah embed include sekalian di sana. Nah, teman-teman bisa atur layout imposisinya dengan trim box yang disesuaikan dan tambahkan dengan bleed. Ukuran kertas teman-teman bisa masukkan di sini dengan marginnya sekian, gutternya sekian, trim size-nya sekian, spine trimnya. Karena tidak pakai spine, tidak pakai punggung buku, maka tidak ada, di nolkan aja, nggak apa-apa. Kemudian di sini teman-teman bisa langsung kasih susunannya. Ini pasti udah dilebihin sama bleednya, ya karena previewnya sebenarnya terlalu kecil jadi nggak kelihatan ada crop marknya ya, padahal ada crop marknya di sini. Oke, crop marknya akan memotong sedikit bagian dari bleed gitu untuk apa namanya, untuk mengantisipasi terjadinya warna putih yang masuk ke dalam area cetak dan seterusnya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Kalau ada pertanyaan bisa tanyakan di kolom komentar atau kita akan bahas di forum yang sudah disediakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.